Hai guys, sudah pada tahu belum sih kalau nomor KTP atau NIK kalian itu bakal ngegantiin nomor NPWP kalian. Termasuk juga kalian-kalian yang punya usaha. Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Buat kalian-kalian baru tahu nih pajak milenial itu apa? Pajak milenial itu adalah channel dimana kalian bakalan dengerin update perpajakan, cerita pajak, apapun tentang pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian ngerti para generasi milenial. Dan aku juga mau say thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah nonton video aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Dan jangan lupa buat like and share juga ya. Dan jangan lupa juga nih untuk aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update perpajakan dari aku. Dan guys, seperti biasa aku pengen reminder ke kalian juga nih, karena video-video ini edukatif pajak gitu ya. Jadi kalian tuh nontonnya please banget jangan di skip. Atau mungkin kalian nontonnya awalnya doang, habis itu akhirnya udah gak mau nonton. Please banget ya guys, jangan begitu. Nonton dari awal sampai akhir ya. Video kali ini masih based on Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 yang udah berlaku sejak 14 Juli 2022 kemarin. Dan video ini juga masih nyambung sama video yang sebelumnya, yaitu NIK ngegantiin NPWP. Tapi sekarang nih guys, gimana kalau NPWP-nya itu NPWP badan usaha? Kayak misalnya NPWP PT, CV gitu ya, buat kalian bisnis gitu. Atau yayasan, gimana coba? Atau mungkin kalian emang perorangan tapi kan punya banyak usaha nih, punya banyak toko misalnya gitu, dan kalian punya NPWP cap. Atau kalian warga negara asing yang udah lama tinggal di Indonesia dan jadinya punya NPWP. Gimana dong? Aku bahas satu persatu ya guys. Yang pertama nih, buat NPWP badan usaha, misalnya kayak PT, CV, yayasan, koperasi, dan sebagainya lah ya. Dan juga buat perorangan tapi warga negara asing atau WNA. Tahu gak sih kalian kalau WNA itu juga bayar pajak, juga punya NPWP. Tapi dengan syarat kalau keberadaan mereka itu melewati batas waktu atau time test. Biasanya itu 183 hari dalam 12 bulan. Jadi misalnya nih ya, kayak bule-bule di Bali gitu ya, yang tinggal di Indonesia itu lebih dari 193 hari dan ternyata mereka juga ada usaha gitu ya di Bali, kayak buka kafe ya gitu, banyak ya di Bali ya. Mereka itu juga punya NPWP dan juga harus bayar pajak kayak gitu. Seperti yang udah aku infoin sebelumnya, kalau peraturan ini tuh sudah berlaku per 14 Juli 2022. Jadi buat badan usaha dan perorangan warga negara asing yang udah punya NPWP sebelum 14 Juli 2022 bakalan dapat NPWP baru nih guys. Cuman bedanya NPWP baru ini ada 16 digit angka. Dan kalau NPWP yang lama nih ya, NPWP yang lama itu ada 15 digit angka. Kalau kalian nggak percaya, kalian iseng aja nih, hitung aja sendiri 15 digit angka kok guys. NPWP yang baru ini kenapa 16 digit angka? Itu ngikutin kita nih guys yang bakal ngegantiin nomor KTP jadi NPWP. Karena nomor KTP sendiri itu ada 16 digit angka. Dan cara tuh so simple banget ya. Jadi NPWP-nya itu tinggal ditambahin 0 aja di depannya. Jadi kalau misalnya nih NPWP lama kalian yang 15 digit angka tuh misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekian gitu ya. Itu tinggal ditambahin 0 aja depannya. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 jadinya sekian jadi 16 digit kayak gitu. Buat badan usaha dan perorangan warga negara asing itu nggak perlu aktivasi guys. Kayak kita itu nggak perlu. Jadi tinggal duduk cantik, duduk manis, duduk diem aja, itu bakalan dikasih NPWP yang baru yang 16 digit angka itu. Tapi kalau ternyata tuh ada data-data yang kurang lengkap atau mungkin ada kurang sesuai gitu ya, itu bisa aja kalian ditanyain dulu sama orang pajak sebelum dikeluarin NPWP yang 16 digit angka itu guys. Ya bisa aja nih ya, kalau misalnya kalian warga negara asing yang perorangan, ya bisa aja mungkin di Dirjen Pajak itu belum ada data kita sekalian misalnya, atau mungkin buat badan usaha mungkin alamat kalian misalnya belum sesuai gitu ya, itu bisa aja. Jadi kalau udah oke semua nih, menurut orang pajak udah nggak ada data yang salah atau udah benar semua, udah oke, baru deh bakalan dapat NPWP 16 digit. Buat data-data yang belum lengkap atau belum sesuai yang tadi, kalian bisa ubah sendiri atau tambahin sendiri lewat website DJP online, yaitu dengan cara klik menu profil dan ubah profil. Atau nih ya, cara yang gampang juga nih, kalian tinggal telepon aja
call center DJP online yaitu 1.500 200. Jadi nanti adminnya bakalan ngebantu kalian ngedirect kalian harus ngapain kayak gitu. Atau cara berikutnya, kalian datengin aja lah kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftar kalian. Ingat lo ya, terdaftar guys. KPP terdaftar, bukan KPP yang sembarangan kalian nemu aja di pinggiran jalan gitu. No, kayak gitu ya. Dan juga cara lainnya itu lewat saluran lain. Jadi cerita informasi-informasi tentang saluran lain ini belum jelas ya. Sebenarnya kayak apa sih saluran lain itu? Bisa aja aplikasi atau segala macam. Cuman sampai sekarang belum ada kejelasan informasi. Tapi kalau misalnya aku udah tahu nih salurannya seperti apa, nanti aku bakal update juga ke kalian semua. Buat kalian nih yang baru mau mintain NPWP badan usaha, yaitu seperti CV, PT gitu ya, yayasan, koperasi dan lain-lain, setelah tanggal 14 Juli 2022 kalian bakalan langsung dapet NPWP yang terbaru yang 16 digit angka guys. Terus kalau misalnya supplier, vendor atau siapapun itu gitu mintain NPWP kalian yang 15 digit tuh cara gampang banget ya. Jadi tinggal NPWP kalian yang baru tinggal ilangin aja nolnya guys, jadinya 15 digit. Intinya guys, kalian itu masih bisa pakai NPWP yang 15 digit angka NPWP kalian yang lama sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti nih yang beneran kepake, benerannya itu ya, yang 16 digit angka itu per 1 Januari 2024. Untuk NPWP cabang ya guys, ini agak sedikit beda. Jadi misalnya nih, kalian pengusaha baju ya, kalian jualan baju gitu. Dan outlet kalian tuh ada di mana-mana. Misalnya kalian punya toko di Tanah Abang 1, di Mangga 2 1, terus di Pasar Senen 1. Jadi ada 3 outlet usaha kalian. Nah, seharusnya nih kalian punya NPWP cabang. Jadi kalau yang di Tanah Abang 001, yang di Mangga 2 002, yang di Pasar Senen 003 dan seterusnya, lakukan lebih dari 1 ya, seterusnya 4, 5, 6 sekian gitu ya. Sama aja nih kalau perusahaan itu bisa aja kalian punya NPWP cabang kalau ada kegiatan usaha kalian tuh lebih dari satu tempat. Misalnya kantornya di Jakarta, terus pabriknya di Bogor. Nah, pasti itu ada 001 NPWP-nya, NPWP cabangnya kayak gitu. Buat kalian yang punya NPWP cabang sebelum 14 Juli 2022 itu nggak ada yang berubah guys. Tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Tapi nih per 1 Januari 2024 nanti akan digantikan dengan yang namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha atau disingkat dengan NITKU. Nanti NITKU ini bakalan dikasih sama kalian dari orang pajak. Kalau kalian baru mintain NPWP cabang setelah tanggal 14 Juli 2022 nih, kalian bakal dapat 2 nih guys. Dapat NPWP cabang plus NITKU yang tadi udah aku sebutin. Dan NPWP cabang ini itu masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti nih NITKU-nya itu berlakunya baru per 1 Januari 2024. Oke guys, sekian dari aku. Thank you so much for watching. Dan aku juga pengen reminder ke kalian semua, kalau di Instagram aku tuh ada story highlight. Jadi kalian bisa lihat tuh ada kayak tambahan-tambahan informasi tentang NPWP. Jadi kalian bisa ikutin story highlight aku di sana supaya mau tahu nih ada pertanyaan-pertanyaan kalian dan udah kejawab di sana. Dan seperti biasa aku juga mau reminder kalian, kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di video ini, atau mungkin kalian gak mau pertanyaan kalian dilihat oleh semua orang, kalian silahkan dari message aku atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So, thank you so much for watching. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, boleh dong ya di-share juga ke teman-teman kalian semua. So, ikut pajak. Sekali lagi dong ya, salam pajak milenial. Dah.